Para Leo, ada 3 kabar baik yang bisa kamu harapkan terjadi di tahun 2025. Jadi di ramalan kali ini kita akan bahas itu semua secara terperinci ya. Jangan lupa like dan subscribe video kali ini kalau misalnya kalian suka sama konten ini. Oke? Pengen jago meramal tarot sama kayak gua? Early Theory sekarang sudah punya program kelas Tarot for Beginner ya. Kalian bisa cek aja langsung di website kami di www.earlytheory.com dengan harga di bawah 300.000. Jadi ada diskon ya up to 80% sekarang ini. Kalian bisa dapat materi yang daging banget. Ada 10 modul dengan total durasi hampir 11 atau 12 jam yang dijamin dikemas dengan singkat, padat, dan jelas. Jadi untuk kalian yang baru aja mau mulai, jangan takut karena materinya itu gampang dimengerti, nggak bakal bikin kalian puyeng. Akses seumur hidup dan kalian bisa akses kapan saja karena bentuknya itu video offline. Jadi kapanpun kalian mau belajar, sesempatnya silakan dilakukan. Dan untuk orang-orang yang daftar juga ke dalam kelas Start for Beginner Early Theory ini, kalian akan masuk ke dalam grup eksklusif di mana kita akan lebih baik membahas lebih lanjut mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul ketika kalian mempelajari materi kami. Oke, so jangan lupa order sekarang dan mulailah perjalanan kalian untuk belajar dalam meramal tarot. So, kita mulai dari kabar baik pertama. Gue ngerasa di tahun 2025, kalian para Leo ya akan bisa meninggalkan sesuatu yang membebani kalian. Oke, jadi yang gua tangkap dari kartu kalian itu adalah sepertinya para Leo ada banyak hal yang selama ini tuh selalu ibaratnya tuh kayak kalian tuh jalan tetapi kayak kaki kalian dirantai. Terus kayak di ujung rantainya tuh kayak ada batu berat gitu loh. Jadi kayak gue ngerasa hal-hal yang selama ini itu menghambat kalian atau memperlambat perkembangan dari hidupnya kalian itu akan dimusnahkan, akan dilepaskan dari kalian ya. Untuk beberapa dari kalian mungkin itu ada hubungannya dengan hutang finansial ya, jadi ada kesempatan untuk menyelesaikan hutang tersebut. Itu ada hubungannya juga dengan kabar baik kedua ya. Untuk beberapa dari kalian mungkin ya yang menjadi beban untuk kalian itu adalah pasangan kalian. Mungkin selama ini kalian menjalani hubungan yang cenderung toksik dan akhirnya kalian menemukan keberanian gitu ya untuk meninggalkan hal tersebut. Mungkin untuk beberapa dari kalian yang membebani kalian selama ini itu justru adalah diri kalian sendiri ya, kesehatan mental kalian, trauma kalian, dan semua hal yang termasuk ke kategori beban yang tadi kayak gue maksud itu di tahun 2025 itu perlahan-lahan akan diringankan sampai ke titik di mana kalian akhirnya berani untuk meninggalkan itu sendiri. Oke, jadi menurut gue itu cukup penting ya. Ya kalian para Leo itu, ini sesuatu yang kayak gue selalu bilang terhadap para Leo ya. Kalian itu orangnya tuh kuat ya, para Leo tuh orangnya tuh kuat, orangnya tuh tegar. Oke, tapi kadang-kadang masalah dengan orang yang tegar adalah mereka itu nggak tahu harus sampai kapan mereka itu menanggung beban di dalam hidupnya mereka ya. Jadi sampai nanti kayak udah meledak aja gitu baru kalian tahu bahwa kayak oke, seharusnya gue tinggal ini udah dari beberapa tahun lalu. Jadi gue ngerasa di tahun 2025 itu ada kebutuhan untuk kayak kalian tuh memikirkan ini beban ini tuh masih perlu nggak sih kayak gue pertahankan ya. Jadi pertanyaannya itu di situ, jangan justru mempertanyakan gue masih mampu nggak ya menanggung beban ini ya. Karena di kebanyakan kasus kamu itu selalu mampu menanggung beban, cuman nggak semua beban itu harus kamu tanggung. Paham nggak sih kalau gue ngomongnya kayak gitu ya? Jadi kabar baik pertama itu menurut gue kabar baik yang paling penting untuk kalian ya. Dan walaupun ini nggak sesuatu yang nggak harus selalu berhubungan dengan materi, yang nggak harus berhubungan dengan kayak oh kabar baik itu karena dapat banyak duit lah, ketemu orang ini, ketemu. Tahun 2025 menurut gua perubahan mindset lu itulah yang akan menjadi aset terbesar, yang akan menjadi perubahan yang paling positif ya untuk kalian lah para Leo ya. Kabar baik kedua, oke, untuk para Leo itu adalah beban finansial akhirnya lepas dari kalian ya, dan itu semuanya itu sangat berhubungan dengan cara kalian dalam mengatur keuangan. Yang gua tangkap itu di tahun 2025, kalian itu punya banyak cara-cara atau strategi baru untuk memastikan bahwa keuangan kalian itu nggak bocor. Oke, dan yang gue tangkap dari kartu itu nggak harus ini berhubungan dengan kayak kalian harus paksa hemat-hematin keuangan kalian ya. Gue lebih ngerasa bahwa tahun 2025 itu kalian lebih pintar dan lebih jeli matanya dalam melihat peluang baru, terutama yang berhubungan dengan karir, yang berhubungan dengan cara mencari duit ya. Mau itu dengan cara yang agak licik mungkin ya, beberapa dari kalian gue lihat dari sini itu kayak caranya agak nyeleneh, nggak masalah ya. Selama kalian bisa menyelesaikan masalah kalian inilah gitu. Cuman menurut gue secara keuangan tahun 2025 itu segala bentuk trauma yang berhubungan dengan uang, trauma yang berhubungan dengan finansial itu perlahan akan diangkat. Oke.
Ada beberapa dari kalian para Leo, tahun 2025 saking suksesnya, kalian itu bisa saja mampu membeli rumah, gua aminin banget ya. Rumah atau properti lah, kalau kalian mau beli apartemen terserah, kalian akhirnya upgrade gitu ya, kayak pindah ke apartemen atau pindah ke rumah gitu. Jadi, tempat tinggal kalian itu akan mengalami peningkatan yang cukup, signifikan di tahun 2025 ya gitu. Dan balik lagi, ini semuanya itu sangat berhubungan dengan kejelian matanya kalian. Kalian bisa nggak nemuin peluang yang bagus? Kalian bisa nggak kayak mencari rumah yang bagus, yang good banget dealnya gitu untuk kalian pilih gitu, untuk diri kalian sendiri ya. Dah, kabar baik ketiga untuk kalian, ini sangat berhubungan dengan, mmm, nggak cuman soal karir ya, yang gue lihat dari sini itu kalian itu di tahun 2025 akan dipandang oleh kebanyakan orang sebagai seseorang yang ahli dalam sesuatu. Beberapa dari kalian secara ini spesifik banget ya, beberapa dari kalian itu yang gue lihat itu, eee dilihat orang sebagai seseorang yang jago bermain game, gitu. Jadi mungkin ada beberapa kalian yang mungkin mungkin main Mobile Legend gitu, terus kayak rank-nya tuh jadinya tinggi, tau gak sih? Jadi kayak top global apalah gitu, tau gak sih? Ya, jadi, ada kesan, mencapai sebuah level of mastery ya, sebuah level penguasaan dari sebuah skill gitu, atau dari sebuah bidang yang akan kalian capai di tahun 2025 untuk para Leo. Jadi sesuatu yang perlu kalian analisa sekarang ini adalah kayak sekarang ini skill apa sih yang lagi gue kembangkan, talenta apa sih yang gue miliki, dan apakah gue sudah mulai serius gitu ya dalam mengembangkan hal tersebut, karena ada kecenderungan di tahun 2025 ya, hal yang kalian kembangin ini itu bisa membuahkan hasil yang memuaskan untuk kalian. Mau itu dari segi kenaikan reputasi, mau itu dari segi membantu kalian secara finansial, ataupun dari segi membantu kalian dalam membantu mendongkrak kesuksesan karir kalian lebih lanjut ya. Balik lagi gue ngerasa kesuksesan yang akan kalian rasakan di tahun 2025 para Leo itu sangat berhubungan dengan, mmm, kemampuan kalian dalam berpikir, ya, banyak berhubungan dengan cara kalian itu mengutak-atik sesuatu, cara kalian memutar otak, oke? Jadi nggak selalu ya ketika kayak kita berbicara tentang rezeki, terutama ketika kita ngobrolin soal ramalan, itu sangat berhubungan dengan kayak, oh tiba-tiba kayak ada rezeki nemplok, oh tiba-tiba uang muncul aja di depan mata. Kadang-kadang, ya, yang kita anggap sebagai rezeki dan keberuntungan di tahun tertentu ya, itu sangat berhubungan dengan, oh ternyata kita itu sudah lebih jago dalam menjalani hidup. Kita tuh sudah lebih handal dalam mengontrol diri kita sendiri. Kita sudah lebih bisa berharmonisasi dengan diri kita sendiri dalam menjalani hidup. Dan gua ngerasa itu that's the case for you gitu loh ya. Itu yang akan terjadi untuk tahun 2025 untuk kalian para Leo. Oke, jadi semoga ketika kabar baik ini akan termanifestasi secara sepenuhnya untuk kalian tahun ini. Have a really nice day. Jangan lupa subscribe dan like video kali ini para Leo. Bye-bye. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu kalau gue juga punya brand parfum guanya sendiri yang namanya Altar Sense ya. Jadi gue total sudah ada 8 varian yang bisa kalian pilih langsung. Nanti tinggal cek aja di link di bawah. Jadi favoritnya gue itu Maelstrom. Ini wanginya itu seru banget, seger, dan bisa dipakai sehari-hari pas panas-panasan. Gue biasa pakai untuk kayak olahraga juga gitu ya. Jadi boleh dicoba, dicek aja. Unisex, ada parfumnya lebih cocok untuk cewek, ada parfumnya lebih cocok untuk cowok gitu ya. Apapun yang kalian inginkan, aromanya kemungkinan besar sudah ada di koleksi-koleksi kita yang udah lumayan lengkap ini. So, go to Altar Sense untuk ngecek parfum favoritnya kalian.